minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. An-Nisa 176 ayat terakhir. Yastabtunak, mereka minta fatwa kepadamu ya Muhammad. Jadi artinya sahabat ini minta penjelasan Rasulullah SAW. Qulillah, katakan olehmu, Allahu Allah yuftikum, memberikan fatwa, memberikan penjelasan kepada kalian fil qalalah, tentang qalalah. Qalalah ini adalah ketika seorang yang meninggal dunia nggak punya anak dan tidak punya ayah. Maksudnya bisa jadi anaknya sudah meninggal duluan atau memang nggak punya anak. Orang tuanya juga sudah meninggal. Nah ini tentang qalalah. Qalalah ini harta yang warisan diberikan ke siapa nih? Anaknya nggak ada, orang tuanya juga udah meninggal. Nah ini qalalah namanya. Ini mru'un halaka laisa lahu waladun walau ukhtun falaha nisfu ma tarak. Ini mru'un, jika seorang halaka meninggal dunia, laisa lahu, tidak ada baginya, waladun, anak. Wah ini udah dijelasin ya. Jadi dia meninggal tidak punya anak. Walahu, dan baginya, ukhtun, mempunyai saudara perempuan, punya adik atau kakak perempuan, saudaranya nih. Falaha, maka bagi saudara perempuannya itu nisfu ma tarak, setengah dari apa yang ditinggalkan. Jadi mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan. Misalnya hartanya 1 miliar, jadi diberikan 500 juta untuk kakak atau adiknya yang perempuan. Kenapa? Kok dia yang dapat? Karena nggak punya anak, karena nggak punya orang tua udah meninggal dunia, atau anaknya udah meninggal, atau memang nggak punya anak. Nah ini jawaban Allah tentang qalalah. Nah, ayat ini menurut Jabir bin Abdullah ditujukan kepada saya ketika saya sakit. Rasulullah menjenguk saya. Lalu saya bertanya, ya Rasulullah, bolehkah aku berwasiat kepada saudara perempuanku dengan sepertiga hartaku? Rasul menjawab, boleh. Aku bertanya, jika berwasiat dengan separuh hartaku? Rasul menjawab, boleh. Kemudian beliau pulang. Tak berapa lama beliau kembali datang dan bersabda, aku yakin bahwa kau tidak akan wafat karena sakitmu ini. Allah telah menurunkan wahyu karena sakitmu ini. Allah telah menurunkan tentang masalah ini ahli waris 2/3 dari harta. Nah itu. Jadi awalnya tuh peristiwa itu ketika Rasulullah menjenguk sahabat Jabir bin Abdullah yang sakit. Nah ini nih. Wa huwa yarisuha, dan dia saudara laki-laki, yarisuha, mewarisinya. Illam yakun lah walad, jika tidak ada saudara perempuan walad, anak. Jika tidak bagi saudara perempuan itu anak, tak punya anak. Ini tentang qalalah. Ini qalalah ini adalah seorang yang tidak punya anak, seorang yang tidak punya orang tua, bisa jadi meninggal memang nggak punya anak. Ya, maka dia mendapatkan separuh hartanya. Dalam hadis riwayat Amirul Mukminin Umar bin Khattab, salasun wadibtu anna Rasulullah SAW kana ahda ilaina fihinna ahdan nanti ilahi al-jaddu wal qalalah wa abwabu min abwabil riba. Ada 3 hal aku sangat menginginkan jika Rasulullah memberikan keterangan kepada kami tentangnya, dengan keterangan yang sangat memuaskan kepada kami, yaitu masalah kakek, masalah qalalah, dan masalah riba. Ini hadis dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab tentang qalalah ini juga diriwayatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan ya? Fa in kanata, jika saudara perempuan itu ada 2 orang. Nah, ini kalau saudaranya 2, artinya bisa jadi kakaknya 1, adiknya 1,
Atau misalnya kakaknya semua atau adik pokoknya 2 orang, jadi bukan 1 orang. Kalau tadi kan 1 orang, sekarang 2 nih, kakaknya atau saudaranya tuh 2, baik adik atau kakak. Falahuma sulusani, maka baginya 2/3 mimma tarok, dari apa yang ditinggalkannya. Jadi mendapatkan 2/3 dibagi 2, yaitu. Nah kalau misalnya saudaranya 2, inilah pentingnya kita tahu ya. Ini namanya fikih faraid, fikih waris. Jadi masalah waris ini memang Allah langsung jelaskan dalam Al-Quran. Jadi kita tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Jadi ini namanya ayat qat'i, ayat hukum yang Allah langsung jelaskan secara terang sangat jelas. Nah inilah memang kalau ayat An-Nisa, surah An-Nisa ini menjelaskan bagian-bagian waris, anak, istri, suami dan sebagainya. Nah kalau yang ini tentang seseorang meninggal dunia, nggak punya anak, nggak punya orang tua, hanya punya saudara. Kalau saudaranya 1,5. Kalau saudaranya 2/3. 2/3 hartanya tuh. 2/3 harta dibagi 2 gitu. Misalnya hartanya 1 miliar, 2/3-nya berapa? Hitung dah. Kira-kira gitu ya. Dibagi 2 begitu. Kalau 900 juta ada, 900 juta enak, dibagi 2 berarti 300 gitu. Kan enak ngitungnya. Supaya gampang ngitungnya. Nah, itu tuh. Ini namanya pembagian harta warisan ya. Wa in kana ikhwatan rijalan wa nisaan, jika ahli warisnya saudaranya banyak, ikhwatan rijalan, saudaranya bukan 2, banyak 3, 4, 5 gitu, nggak punya anak, nggak punya orang tua, tapi saudaranya banyak, kakak adiknya banyak ya, kakak adiknya banyak. Bisa jadi karena orang tuanya ini anaknya 12 misalnya, ada semua ya. Kemudian dia meninggal nih. Nah, semua itu harus dapat. Kakak adiknya harus dapat. Berapa bagiannya? Waliz zakari mislu hazil unsayain. Bagiannya adalah laki-laki mendapatkan 2 dari perempuan. Jadi kalau saudara laki-laki 2, kalau saudara perempuan 1. Ya kan ya? Kalau saudara laki-lakinya itu misalnya kakaknya atau adiknya, ya mendapatkan 200 juta, adiknya yang perempuan 100 juta gitu. Kira-kira begitulah. Ya, itu. Jadi pembagiannya laki-laki lebih banyak. Dulu ada yang mengatakan, wah, ini enggak adil nih Allah nih. Masa laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Adil, ini pembagian yang enggak adil nih. Berarti merendahkan perempuan. Nah, kita harus menjelaskan di sini, Pak. Justru inilah kemahaadilan Allah. Dulu waktu zamannya Rasulullah, sebelum Rasulullah diutus, sebelum ayat tentang waris diberikan ini, dijelasin oleh Allah, pembagian waris perempuan itu sama sekali nggak dapat. Perempuan itu sama sekali tidak mendapatkan ahli waris sekecil pun, sepeser pun nggak dapat. Itu dulu tuh, zaman jahiliyah. Setelah turun surah An-Nisa, namanya juga An-Nisa kan, perempuan diangkat kedudukan oleh Allah, lalu perempuan mendapatkan separuh dari laki-laki. Kenapa separuh? Hikmahnya apa? Kan kalau perempuan itu punya suami, nanti juga suaminya dapat 2 kan? Dapat bagian 2, dia dapat 1 gitu. Ya gitu. Ya itu. Ini maha keadilan. Jadi jangan hukum waris itu jangan pakai hukum adat, hukum kebiasaan, sebab nanti akhirnya setan menggoda kita. Terjadilah perang Badar, perang tempur. Jadi gara-gara waris, Pak, bisa terjadi pembunuhan. Bahkan ada orang tua dituntut di pengadilan karena nggak dapat dia nggak dapat bagian waris. Nah, itulah pentingnya pembagian waris harus sesuai agama, harus sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, di Indonesia ini pembagian waris itu memakai 3. Pertama, hukum Islam. Kedua, hukum perdata, yaitu hukum perdata itu hukum dari peninggalan Belanda. Yang ketiga, hukum adat.
Hukum adat ini ya kebiasaan di daerah itu. Jadi makanya pihak pengadilan dinanya tuh ini kepada orang yang kasus tentang waris, kamu mau diputuskan pakai hukum apa? Hukum Islam, hukum adat, atau hukum perdata yang sudah ada. Saya mau hukum Islam, ya udah hukum Islam. Dan juga harus diingat bahwa waris ini kita jangan langsung ke pengadilan. Kemana? Ke ustadz. Ustadznya nggak bisa. Ke KUA, Kantor Urusan Agama. Kan kita itu kadang-kadang salah paham. KUA itu tempat nikah. Bukan, Pak. Bukan hanya untuk nikah doang. Jadi KUA itu, Kantor Urusan Agama itu untuk pernikahan, iya. Untuk masalah waris juga. Pembagian waris ke KUA. Dan itu resmi. Cerai juga lewat situ dulu. Sebelum ke pengadilan lewat KUA. Wakaf nih misalnya musola ini diwakafkan. Itu harus ke mana? Ke KUA juga. Wakaf, waris, nikah, cerai. Itu ke KUA. Namanya juga KUA, Kantor Urusan Agama. Dan itu free, gratis. Sama juga Bapak kalau pengen nikah gratis gampang. Nikahnya di KUA. Jadi selama ini kita, nikah itu bayar. Enggak bayar, Pak, gratis. Kalau Bapak nikah di Kantor Urusan Agama, bayar. Bapak videoin, Bapak foto. Itu kepala KUA-nya ditangkap sama KPK. Kenapa? Karena termasuk gratifikasi. Sogok menyogok. Itu ditangkap sama KPK, Pak. Penjara itu. Kalau Bapak kritis nih, misalnya nih pengen nikah, pengen gratis di Kantor Urusan Agama, lalu tidak mau ngeluarin duit sepeser pun, silakan boleh. Cuma pelit bin bakhil alias kikir. Ya mau nikah pengen enak masa nggak ngasih duit ya, berapalah terserah gitu ya. Nah kenapa kita ngasih duit gitu untuk KUA? Ya karena memang dia kan nikah ini bukan di kantor, nikahnya di mana? Di rumah. Kan dia pakai apa? Pakai motor, pakai mobil, apa namanya? Uang bensin, itu mah kebiasaan. Tapi sekali lagi kalau Bapak pengen tahu begitu, gratis. Nikah gratis. Yang ngurus waris gratis, ngurus wakaf gratis, ngurus cerai gratis. Ya, itu gratis semuanya. Cuma masalahnya ya kalau orang bisa sampai gratis pisan, kasihan. Lu pelit amat apa? Paling digituin nanti ya. Allahu Akbar, dipersulit paling ya. Tapi kalau pengen tahu memang begitu, Pak. Kalau secara hukum nasional bahwa nikah itu gratis. Mudah-mudahan jadi paham ya. Nah, yubayyinullahu lakum antadillu. Allah menjelaskan kepada kalian agar kalian tidak tersesat. Dengan jelas, sejelas-jelas ini kita nggak tersesat. Oh, bagian waris itu begini. Kalau nggak punya anak, nggak punya orang tua, punya saudara satu, dapat separuh. Saudara dua, 2/3. Saudaranya banyak, laki-lakinya dapat 2, perempuannya dapat 1, begitu. Ya kan? Wallahu bikulli syai'in alim. Allah terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Wallahu a'lam bishawab.